Betul Bu Ida begitu. Tidak tentu. Kadangkala kita dapat telepon tengah malam atau pas hari libur, dapat telepon diminta untuk memandu prosesi pemakaman masyarakat. Enggak lah, saya enggak pernah ditelepon malam-malam. Tidak pernah punya pengalaman Enggak, begitu. enggak. Kecuali Selama ini atasan tugas saya yang kepenyuluhannya nelpon. bagaimana? Hah? Selama ini tugas kepenyuluhannya yang dilakukan seperti apa? Ada jadwalnya. Jadi setiap hari Jumat, Hah? Sabtu, Minggu. Itu kecuali Tepatnya itu apa kegiatannya? ada Hotmail Quran, ada Fatayat, ada Sonar, ada Oh itu di bawah binaan Bu Ida semua? iya. Nah, kalau sekarang kan kemarin kan musim Maulidan. Jadi itu hampir jarak 1 hari itu ada lagi, tapi itu sistemnya undangan. Jadi kalau undangan agak sering. Nah, ketika punya jadwal pengajian yang seperti itu, ini posisi anak bagaimana? Posisi anak kalau yang kecil kadang dibawa. Kalau ada yang jaga saya titipin sama jujuk saya. Oh ada yang jaga di belakang, Ya, kan tapi cuma bukan sebentar. pembantu ya? Bukan, kan Bukan. cuma sebentar. 2 Tidak jam. pernah nyewa atau terpikir untuk menyewa babysitter? Enggak. Tidak, belum Nggak. pernah ya. Kenapa Bu Ida? Dulu pernah mau nyewa babysitter. Cuma kebetulan di TV atau di medsos itu ada berita anak majikannya disiksa lah seperti itu. Jadi saya agak trauma. Mungkin nanti kalau sudah besar, kata saya, ternyata ketika sudah besar, alhamdulillah mandiri dengan sendirinya. Seperti sekolah, gak usah dijaga. Dua-duanya anak saya sekolah. Yang nomor 1 dan nomor 2? Tanpa dijaga. Maksudnya tanpa dijaga di sekolah? Iya. Oh, iya. Kelas berapa sekarang? Kalau yang pertama masih kelas 2 SD. Yang nomor 2 masih PAUD. Tanpa dijaga. Cuma kadang-kadang saya janjikan. Karena saya kan di kantor, liburnya kan hari Sabtu. Saya janji kalau hari Sabtu saya akan jemput. Kalau ngantar biar mbahnya yang ngantar. Kalau Minggu libur? Iya, Minggu libur. Oh, berarti waktu untuk menjemput anak itu sudah diplot di hari Sabtunya? Iya. Jadi sesibuk apapun saya pasti jemput anak saya di hari Sabtu di itu? hari Sabtu. Baik. Luar biasa ini Bu Ida. Mengingat sebagai sosialita, Bu Ida aktif di media sosial, di TikTok, dan lain sebagainya. Ini apa ya? Kalau bahasa Maduranya mak kajepok begitu. Karena dunia seorang istri dalam berumah tangga itu healingnya gak selalu mesti maksudnya jalan-jalan. Ke tempat-tempat jauh ya, begitu ya, tempat-tempat liburan, wisata misalkan, gitu. Iya. Healingnya gak mesti begitu. Ibu rumah tangga bisa saja ketika cuma nyekrol TikTok itu sudah merupakan healing. Itu sudah refresh ya? Iya, punya kenikmatan tersendiri. Ke pengajian itu sudah healing. Kenapa? Begitu ke pengajian sudah lupa, yang di rumah itu sudah dilupakan. Seperti cucian, jemuran sudah lupa. Paling kalau pengajian begitu hujan baru ingat kalau punya cucian. Habis itu enggak ingat apa-apa. Sudah lepas. Itu punya kenikmatan tersendiri bagi ibu rumah tangga. Kalau versi saya ya. Kalau saya misalkan kayak di kantor sama di rumah, lebih enak di kantor. Karena di sini banyak temannya. Iya, tugasnya hanya itu toh aja. Jadi saya lupa sama yang di belakang. Maksudnya bukan pas lupa gimana ya? Gak ingat. Jadi dinamika perubahan pikiran, perubahan fokus itu bisa menurunkan stres ya. Iya. Bisa refresh di situ. Iya, ternyata lebih santai di
di kantor karena pekerjaannya itu aja gitu. Kalau sekarang Fokus. agak dalam, saya bertanya. Dengan pola kehidupan yang sedemikian sibuk seperti itu, Ya, pagi harus di dapur, agak siang dikit siap-siap berangkat kantor, ke kantor seharian penuh, malam harinya harus nyuci, jam istirahatnya berkurang. Kalau bertengkar dengan suami itu gimana? Pernah enggak punya pengalaman mangkel sama suami misalkan? pernah lah. Semua pasangan suami istri pasti merasakan mangkel atau apa ya, marah lah sama suami. Kok begini-begini, kok begitu-begitu, pasti. Cuma untungnya kan saya tadi bilang, partner of life-nya saya itu eh, Penyabar, nyap, sabar banget. Jadi penyabar. ketika saya marah, ya, Dia diam. Jadi ya, bentuk sabarnya begitu sudah. ya dek, ya, Sabar gitu. menerima kemarahan istri, Ya, begitu. Baik, apa kira-kira pesan Bu Ida untuk para ibu-ibu yang juga menjadi wanita-wanita karir yang ada di luar sana? kebanyakan istri itu di samping punya usaha juga punya pekerjaan di luar. Itu namanya karir. Jadi kita tidak boleh apa ya, ngejudge orang. Karirnya bagus tapi urusan rumah tangganya Hancur. hancur, gak diurus, anaknya gak diurus. Itu salah juga ya? Iya, sepertinya apa ya? Ketika kita jalani dengan santai, enggak kok, itu bisa kita kondisikan semua. Ya memang ada kadang ya, karirnya melesat tapi keluarga jadi korban. Itu tidak masuk dalam kategori Bu Ida. Tergantung kita nyikapinnya gimana. Kalau kita hanya fokus karir aja, keluarga gak diurus, kan kita juga dolim ya sama Anak-anak sama begitu keluarga. ya. Kita fokus kerja, ya kalau waktunya kerja saja. Fokus sama keluarga, pekerjaan misalkan dibiarkan terbengkalai, dimarahi atasan. Enggak lah, Enggak ya? enggak. Asalkan kita on time aja. Dalam artian kerjaan Sesuai target. Begitu sesuai ya. target, selesai dengan tepat waktu. Pasti di rumah juga apa ya, ikut happy, gak tertekan lah. Mama gak ada, enggak. Kalau waktunya kerja ya kerja di kantor. Kalau di rumah jangan kerja. Kita usahakan gimana ya? Berarti pekerjaan yang ada di kantor diselesaikan di kantor. Ya, Sampai rumah fokus pada Iya, kesibukan iya, rumah tangga, begitu ya? iya, Itu kuncinya. iya. Baik. Jangan dolim-dolim lah sama Apalagi keluarga. kira-kira yang bisa diinspirasikan buat teman-teman di luar Nah, sana? untuk suami-suami ya, jadi seorang suami, menurut saya harus sabar betul. Kenapa? Karena begini, tidak usah ke pekerjaan, tidak usah ke apa ya, sikap istri. Istri mau pakai baju aja, suami harus sabar. Karena apa? Istri mau pakai baju harus matching sama rambutnya, sama kerudungnya, sama warna bawahannya, sama warna ginjalnya, warna paru-parunya, itu harus matching semua. Jadi harus sabar gitu. Ngadepin istri. Itu aja. Itu istilahnya. Sedetail itu ya istri ya? Iya. Tidak bisa istri itu sederhana seperti laki-laki. Misalkan mau pakai baju asal comot misalkan. Bisa saja, tapi kan kita harus tahu suami kita suka enggak yang apa ya? Yang istilahnya kayak istrinya kayak gak keurus gitu. Masa kita mau keluar, suami sudah serapi mungkin, kita tidak menyesuaikan. Kan kurang ya. Kalau menurut saya ya, tapi itu kan beda-beda setiap. Undahlah aku simpel-simpel aja lah begitu. Jadi meskipun nabrak-nabrak warnanya itu oke. Tapi kalau saya kan enggak, saya memahami suami saya. Kalau enggak apa ya, agak serasi lah.
itu pasti komen. Tapi untungnya selama ini nggak komen. Cuma suami saya pasti bilang, kok begini amat gitu. Gitu. Iya, jadi kenapa Norak harus gitu. serasi gitu? Kenapa harus, ya beginilah tipe atau versi saya gitu. Kalau nggak rapi ya enggak. Karena apa? Kebanyakan istri itu kalau sudah jadi istri yang kita urus harus suami, anak yang kita urus. Jadi kita agak maksudnya diri kita sudah apa ya? Disampingkan gitu. Jadi yang diutamakan anak-anak Anak dan dan suami. Justru kalau menurut saya salah ya. Yang harus Itu tergantung juga. pertama itu harus diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kita apa ya diperhatikan, pasti kita dengan sendirinya memperhatikan anak dan juga suami. Gitu. Berarti selama ini yang jadi pahlawan partnernya itu ya suami itu ya. Dari setiap kesibukan yang harus dijalani berarti suami itu pahlawannya. Ya enggak lah. Enggak semua suami yang jadi pahlawan. Kita sama-sama Bukan, pahlawan. maksudnya yang dialami Bu Ida, suami itu yang bisa menutupi kekurangannya ya. Iya. Gitu. Apa yang mau disampaikan? Andaikan suami melihat video ini. Terima kasih sudah menjadi my partner of life untuk keluarga kita. Apa ya? Jadilah suami yang selalu sabar ngadepin istrinya yang suka tantrum seperti saya. Tapi mungkin apa ya, kalau tantrum, kalau nggak salah suami nggak tantrum amat begitu. Jadi intinya apa ya, akarnya itu pasti suami gitu. Itu versi istri itu. Iya. Untuk anak-anak apa yang mau disampaikan? Untuk anak-anakku, Muhammad Aufaril Maro, Muhammad Mafazul Mubarak, Muhammad Ataraska Alfariski, jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang apa ya, dan yang menerima walaupun orang tuanya tidak sehari-hari di rumah. Yang tidak selalu dampingin kalian sekolah, belajar. Menurut Mama, apa ya, tingkat kesuksesan Mama sebagai orang tua ketika anak-anaknya akhlaknya bagus. Itu saja. Jadi kalau kalian punya akhlak yang bagus, insya Allah dengan sendirinya akan sukses. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Ida inspirasinya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Di luar sana tentunya juga banyak yang serupa. Satu sisi harus melaksanakan tugas sebagai abdi negara, sebagai dan di karir-karir yang lain tentunya. Tapi di sisi lain juga punya tanggung jawab keluarga dan anak-anak di rumah. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan keluarga kita tetap dijaga oleh Allah. Amin, amin. Dijadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, sejahtera, dunia akhirat. Amin. Menjadi keluarga yang teladan, dicintai oleh Allah dan menjadi kebanggaan Rasulullah. Amin. Terima kasih Bu Ida atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Ada kalimat penutup yang mau disampaikan? Gak ada. Gak ada, cukup ya? Ya. Terima kasih kepada seluruh peserta. Tetap stay di channel kita karena setiap hari kita tampil dengan berbagai kegiatan. Di sini setiap harinya ada pengajian, ada podcast dan lain sebagainya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semua. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.